Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Apa kabarnya semuanya? Semoga kita semua sehat dan terlindungi dari COVID-19. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah minggu secara online. Saya berharap kita bisa melaksanakan ibadah minggu secara online. Sebelum kita melaksanakan ibadah secara online ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh guru sekolah minggu kita, Ibu Manalu. Ayo, sekarang kita berdoa, Dik. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Khususnya di hari Minggu yang begitu cerah dan begitu indah ini, Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing secara online. Tuhan, kami mengundang kehadiran-Mu, hadirlah Engkau di setiap dimanapun kami berada. Dalam hati dan pikiran kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang berkuasa, agar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan penuh hikmat dan sukacita. Kami telah siap Tuhan, biarlah kiranya ibadah kami ini boleh menjadi persembahan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa. Ya, adik-adik di rumah, kita telah mendengar tadi mengucapkan hukum Taurat. Sekarang, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan, supaya kita dimampukan untuk melakukan segala hukum Tauratnya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Halo teman-teman, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom.
kita berdoa, pejamkan matanya, lipat tangannya, kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah, puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melayani di tempat ini ya Bapa dengan keadaan sehat, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Ampuni semua kesalahan kami yang kami lakukan, agar tidak terhalang kasih dan anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Di mana anak-anak sekolah minggu kami yang berada di rumah meski dalam keadaan beribadah online, kami berharap supaya mereka bisa dalam keadaan sehat. Jikalau Kau sakit, berilah mereka kesehatan dan berilah obat yang mujarab untuk menyembuhkannya ya Bapa. Ya Bapa, di mana teman kami yang tidak bisa melayani, Kau ketuk pintu hatinya agar bisa untuk melayani di tempat ini dengan keadaan kembali dengan keadaan sehat ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa buat para guru sekolah minggu yang berbakti untuk memuji, untuk menyanyikan lagu pujiannya ya Bapak. Ya untuk ini saat ini ya Bapak, kami juga Kau berikan napas kehidupan yang begitu indah ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat untuk para pasien yang sakit di rumah sakit dimanapun mereka berada, kiranya Kau pulihkan, Kau sembuhkan ya Bapa, meski dalam keadaan virus corona ini, agar mereka bisa kembali ke rumahnya dengan keadaan selamat dan sehat ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa buat para pendeta, para penatua, para PPH maupun jemaat yang lainnya, dimanapun berada, Kau beri kesehatan dan murah rezeki ya Bapa, sehingga bisa semangat untuk melayani di gereja kami ini lagi ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini ya Bapak, pulihkanlah ya Bapak, agar kami bisa semangat untuk menjalani aktivitas kami ya Bapak. Begitu juga dengan para pemimpin kami yang tertinggi maupun yang terendah ya Bapak. Semoga bijaksana dengan adil untuk menyikapi semua ke dalam masalah ini. Kau beri kesehatan juga nafas kehidupan ya Bapak. Pribadi lepas pribadi kami juga berterima kasih buat semuanya Bapak. Kau kiranya Kau berikan syukur atas semua yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkannya Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami ini ya Allah Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi hamba akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang mengurapi hamba ya Allah Bapa, agar hamba mampu ya Tuhan Yesus menyampaikan isi firman Tuhan buat adik-adik sekolah minggu kami di rumah mereka masing-masing ya Allah Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan hamba ya Tuhan Yesus, agar firman yang hamba sampaikan buat adik-adik sekolah minggu ini ya Tuhan dapat tersampaikan dengan baik ya Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah ya Allah Bapa, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada adik-adik kami,
sehingga adik-adik kami ini mengerti akan firman yang akan hamba sampaikan. Terpujilah namamu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Iya, firman Tuhan untuk minggu hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Sudah dibuka semua adik-adik? Ya, Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kita baca bersama-sama ya. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Iya, tema kita minggu ini adalah hidup dalam Kristus. Nah, buat adik-adik sekalian yang ada di rumah masing-masing, tahu nggak apa arti hidup? Ya, kalau kita masih hidup berarti kita masih bisa bernafas, ya kan? Nah, selagi kita masih hidup di dalam Kristus, bagaimana sikap kita? Ya kan, Dek? Nah, sejak kapankah kita hidup di dalam Kristus? Kapan sih Kak Inek kita itu hidup di dalam Kristus? Iya. Buat adik-adik sekalian yang ada di rumah, kita tahu ya kan, kita beragama Kristen. Ya, mami kita Kristen, opung kita Kristen, ya kan. Jadi kita terpilih sebagai Kristen itu atas berkat dan kasih karunia Tuhan Yesus, ya kan. Nah, sewaktu kita masih kecil, adik-adik ataupun Kak Ine waktu masih kecil, masih dikandung orang tua dan dilahirkan bayi, orang tua kita membawa kita ke gereja untuk dibaptis. Ya, dikenalkan kita kepada agama kita, kepada Tuhan kita melalui baptis, ya kan? Kita dibaptis. Nah, ketika adik-adik sudah beranjak besar, adik-adik sekolah minggu diperkenalkan kepada orang tua untuk beribadah kepada Tuhan melalui gedung kita tercinta ini, ya kan? Melalui ibadah sekolah minggu bersama ibu guru sekolah minggu. Supaya apa? Supaya adik-adik mengenal akan Tuhan dan juru selamat kita yang diajarkan melalui para ibu guru sekolah minggu di rumah, ya kan? Nah, sejak itu kita dikenalkan kepada Tuhan kita melalui pengajaran yang diberikan baik kepada orang tua, melalui orang tua maupun kepada guru-guru sekolah minggu kita, ya kan adik-adik? Nah, jadi setelah kita sudah dikenalkan oleh orang tua kita akan pengenalan kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus, apa sih artinya dalam hidup Kristus kita itu? Ya, kita sudah terpilih, ya kan adik-adik? Nah, ketika kita sudah terpilih menjadi anak-anak Kristus, bagaimana sikap kita? Ya kan? Apakah kita hanya sekedar percaya saja kepada Tuhan? Iya. Tidak ya. Kita percaya, tapi kita juga harus hidup di dalam Kristus. Supaya hidup kita ini berarti. Bagaimana sih Kak Ine mengetahui supaya kita itu hidup di dalam Kristus? Ya kan? Kita hidup di dalam Kristus berarti kita harus berakar, bertumbuh, berkembang dan berbuah di dalam Kristus, ya kan? Tidak hanya mengenal siapa itu Yesus, tidak hanya oh iya aku agamaku Kristen, ya kan? Aku begini loh, aku kenal loh siapa Tuhan Yesus itu. Tapi sikap kita, perilaku kita juga harus seturut dengan kehendak Tuhan Yesus, ya kan? Kita mentaati perintah Tuhan Yesus kita juga memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan kita, ya kan? Melalui bagaimana? Ya, kita berdoa, membaca firman Tuhan, ya kan? Mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya mendengar, tapi kita juga melakukannya, menjadi pelaku firman Tuhan. Ada yang hanya mendengar saja tapi dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Nah, saat kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan dan kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan kita. Nah, diharapkan kita juga dapat bertumbuh, berkembang dan berbuah. Nah, buahnya itu bagaimana? Iya, sikap kita. Ya kan, sebagai anak-anak Kristus, sikap kita itu bagaimana? Ya, sikapnya manis, sopan, ya kan? Tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Seperti apa? Kalau menjadi batu sandungan orang lain, iya orang akan melihat, anak siapa ini ya?
tidak diajar ini kayaknya sama mama dan papanya, ya kan? Nah, ketika kita sudah menjadi bahan pembicaraan sama orang lain, istilahnya kita tidak berbuat baik, maka itu kita belum tinggal ikut serta, belum memiliki hubungan erat kepada Yesus. Iya. Bagaimana sih Kak Irne ciri-ciri orang yang hidup di dalam Kristus itu? Ya kan, tadi sikap kita dari yang tidak baik menjadi baik, ya kan? Itu suatu perubahan tidak baik. Biasanya dia melawan orang tua, dan sudah mengenal Kristus, dia menjadi sopan kepada orang tua. Tutur katanya baik, tidak suka mengeluarkan cakap kotor ataupun membentak yang lain, ya kan? Tangannya yang biasanya ringan tangan memukul, tidak, ya kan? Jadi sikapnya itu manis, baik, sopan, ya kan adik-adik? Lalu komitmen adik-adik kita supaya kita tetap memiliki hubungan yang erat kepada Yesus Kristus, ya kan? Ya, dan nanti hari ini kita berdoa. Ya Tuhan, berdoa. Besoknya enggak berdoa. Hari ini kita baca Alkitab, besoknya enggak. Besok-besoknya lagi enggak. Nah, itu berarti kita tidak konsisten ataupun kita tidak memiliki kesenangan terhadap firman Tuhan. Nah, diharapkan buat adik-adik yang ada di rumah, ketika kita sudah mengenal Yesus Kristus dan kita ingin tinggal terhadap Yesus Kristus, kita harus fokus kepada firman Tuhan. Kita komitmen, oh iya hari ini waktunya membaca Alkitab, lakukanlah dengan baik, ya kan? Seperti tumbuhan, coba adik-adik perhatikan di rumah kalian, ada nggak pernah nggak melihat pohon kelapa atau pohon mangga, ya kan? Dari kecil, sumbernya itu kan dari akar, ya kan? Dibawa melalui akar, dia tumbuh kembang, berbuah, rimbun, buahnya manis. Senang nggak kalau adik-adik jumpa dapat buah yang manis gitu kan? Enaknya, itu loh mangga itu, enak kali mangga upung itu misalnya, ya kan? Senang nggak punya pohon baik pohon jambu, mangga ataupun buah kelapa ataupun yang lainnya, buahnya itu enak, sedap kita makan. Senang nggak adik-adik di rumah? Iya, pasti senang. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita sudah hidup dan tinggal di dalam Yesus Kristus, nah akarnya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber dari segala sumber kebaikan, kebajikan semuanya. Kita berfokus kepada Yesus Kristus. Tuhanlah menjadi panutan kita. Nah, itu dia, ketika kita sudah tinggal di dalam Yesus Kristus, kita melakukan perintahnya, mentaati segala peraturan Tuhan Yesus, dan mencintai hukum Taurat ataupun membaca Alkitab kita. Diharapkan perilaku kita pun juga baik, ya kan? Tidak menjadi batu sandungan buat yang lainnya, ya kan? Nah, Kak Ine harap adik-adik sekolah mingguan di rumah, baik adik-adik maupun Kak Ine, kita dapat bertumbuh di dalam Yesus Kristus, hidup di dalam Yesus Kristus, memiliki hubungan yang erat di dalam Yesus Kristus, dan tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan aja, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan diharapkan keimanan kita bertumbuh, berkembang, dan berbuah, ya kan? Terlihat itu nanti dari perilaku kita, dari sifat-sifat kita di lingkungan kita, baik di lingkungan rumah adik-adik, di sekolah, di permainan adik-adik, di pergaulan adik-adik. Itu akan nyata nanti sifat-sifat itu akan tumbuh apakah adik-adik benar-benar memiliki hubungan yang erat bersama Yesus Kristus, ya kan? Ketika adik-adik sedih, bahagia, adik-adik selalu mengucap syukur di dalam Yesus Kristus. Tidak langsung menjadi pengikut Tuhan ini ternyata ini ya seperti ini ya, tidak, tapi adik-adik memiliki tekad yang kuat apapun segala godaan ataupun yang lainnya. Ketika sudah bertumbuh di dalam Yesus Kristus, Kak Ine harap komitmen adik-adik tetaplah berpegang kepada firman Tuhan, ya. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan, dan ayat hafalannya diambil dari Galatia 2 ayat 20 ya. Nanti baca di rumah, Galatia 2 ayat 20. Nah, akhir kata, marilah kita bersama-sama hidup di dalam Kristus. Tidak hanya adik-adik saja, tapi Kak Ine juga. Mari kita bersama-sama hidup di dalam Kristus dan memiliki komitmen yang kuat untuk tetap berdoa, membaca Alkitab, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oke, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman yang baru saja kami dengar ya Allah Bapa. Biarlah Tuhan Yesus selalu melindungi kami ya Tuhan, memberkati kami ya Allah Bapa, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami ya Allah Bapa. Bapa, kuatkanlah kami ya Tuhan Yesus agar kami terus tetap tekun berdoa di dalam Engkau ya Allah Bapa, dan tetap tekun ya Tuhan Yesus melakukan segala perintah-Mu ya Tuhan Yesus dengan baik. Bapa yang baik, kami adalah manusia berdosa ya Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa kami ya Allah Bapa, agar tidak terhalang berkat dan karunia yang akan Kau berikan kepada kami. Berkati juga kami para guru-guru sekolah minggu ya Tuhan Yesus, agar kami mampu melayani adik-adik sekolah minggu kami ini Tuhan dengan baik ya Allah Bapa. Dan begitu juga dengan para orang tua adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus, supaya para orang tua kami tetap tekun ya Allah Bapa, membimbing adik-adik kami ini ya Tuhan Yesus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya Allah Bapa. Bapa yang baik, begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu kami ya Allah Bapa, biarlah Tuhan yang memberkati tumbuh kembang mereka ya Tuhan. Berkati juga pelajaran mereka ya Allah Bapa, agar mereka mampu mengikutinya dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, kita akan mengumpulkan persembahan. Jadi buat adik-adik kami semua di rumah, persembahannya akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam amplop. Kalau tidak, dikasih sama si tuanya dan diberikan juga kepada orang tuanya untuk dibawa ke gereja. Jadi sebelum kita mengumpulkan persembahan, nats firman Tuhan sebagai pengantar kita mengumpulkan persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Amin. Kita mari bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur